warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai analisis angka harapan hidup menggunakan regresi linear berganda untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode statistika dengan Bu Hani sebagai dosen pembimbing. Laporan ini disusun oleh kami, di mana saya, Sarena Danursita Wahyudi, dengan NIM 0902022144 dan rekan saya, Salsabila dengan NIM 0901022117. Pada kesempatan kali ini ada 4 pembahasan penting yang akan dijelaskan. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada uji hipotesis, yang ketiga ada uji determinasi, dan yang keempat adalah pembahasan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsabila. Baiklah, untuk sebab yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 metode pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji suatu data apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Dengan melakukan metode uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan uji multikoliniaritas, yaitu yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel prediktor dengan variabel respon. Yang ketiga, terdapat uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan antar varian residual pada suatu data. Dan yang terakhir, untuk uji asumsi klasik ini terdapat uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antara variabel pada setiap suatu data. Next. Untuk sebab yang kedua yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini terdiri dari 2 pengujian, yaitu uji F dan uji P. Pengertian dari uji F sendiri yaitu untuk menguji variabel pada suatu data apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor dengan variabel respon yang dilakukan secara bersama-sama atau serentak. Sedangkan uji P itu untuk mengetahui apakah masing-masing atau tiap-tiap variabel prediktor ini berpengaruh atau tidak terhadap variabel respon. Next. Untuk sebab yang ketiga yaitu mengenai uji determinasi. Uji determinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil akhir berdasarkan metode regresi linear berganda yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil pada uji determinasi ini berupa persentase yang menunjukkan seberapa besar sih pengaruh yang didapatkan antara variabel prediktor dengan variabel respon. Untuk sebab yang terakhir yaitu pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas atau menganalisa mengenai statistika deskriptif. Pada tabel ditampilkan bahwa nilai angka harapan hidup masyarakat memiliki nilai maksimum atau nilai paling tinggi sebesar 74,68 dengan nilai minimum atau nilai paling rendah sebesar 64,22. Dengan sebaran data sebesar 2,65 dan memiliki nilai median atau rata-rata sebesar 69,33. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup seperti ASI eksklusif, penduduk miskin, per kapita rumah sakit umum, yaitu masing-masing itu memiliki nilai rata-rata atau nilai median. Untuk ASI eksklusif sendiri itu nilai mediannya 44,33, penduduk miskin nilai median atau rata-ratanya sebesar 14,38, untuk per kapita nilai rata-ratanya sebesar 81,08, dan untuk rumah sakit umum memiliki nilai rata-rata 182,3. Selain itu juga memiliki nilai maksimum, yaitu untuk ASI eksklusif
nilai maksimum sebesar 70,19, nilai maksimum penduduk miskin sebesar 37,94, variabel per kapita memiliki nilai maksimum 91,47, dan rumah sakit memiliki nilai maksimum sebesar 963 unit, dan untuk nilai minimum pada setiap variabel untuk ASI eksklusif memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 24,68, penduduk miskin sebesar 5,06, per kapita sebesar 51,09, dan rumah sakit umum sebesar 7 unit. Selain itu, untuk sebaran data yang dihasilkan pada tiap-tiap variabel untuk ASI eksklusif yaitu sebesar 23,45 sebaran data, penduduk miskin sebesar 56,42 sebaran data, per kapita 10,3, dan rumah sakit umum sebesar 24,7,3 sebaran unit rumah sakit. Next. Selanjutnya yaitu untuk uji asumsi klasik. Yang pertama terdapat uji normalitas. Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan mendapatkan hasil akhir pada gambar yang telah ditampilkan yaitu sebesar 0,056 dan nilai p-value sebesar 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan yang sebesar 0,05 yaitu 0,150 lebih besar daripada 0,05, yang berarti nilai residual pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat terus dilanjutkan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Next. Untuk yang kedua pada uji asumsi klasik ini terdapat uji multikoliniaritas. Untuk mengetahui apakah variabel dalam suatu data memiliki multikoliniaritas atau tidak dapat dilihat pada hasil akhir yaitu nilai FIF-nya atau nilai variance inflation faktornya. Apabila nilai FIF-nya yang dihasilkan itu lebih besar dari 10, memiliki arti bahwa data ini tuh memiliki nilai multikoliniaritas. Nah, berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, diperoleh hasil bahwa bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif atau sebagai X1 didapatkan nilai FIF sebesar 1,07. Untuk penduduk miskin atau X2 memperoleh nilai FIF sebesar 1,04. Untuk rumah tangga dan status kepemilikan atau X3 mempunyai nilai FIF sebesar 1,06, dan yang terakhir yaitu rumah sakit umum atau X4 memiliki nilai FIF sebesar 1,03. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diujikan atau seluruh variabel prediktor yang ada pada penelitian ini merupakan bebas dari nilai multikolonialitas atau situasi multikolonialitas. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah suatu data yang diuji memiliki persamaan varians dari residual atau tidak dengan menggunakan uji Glatzer. Maka dapat dilihat dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa salah satunya merupakan scatter plot yang menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar secara acak berarti penelitian ini tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau bebas dari heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, ada uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi dilakukan untuk menggunakan uji Durbin-Watson dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dengan nilai Durbin-Watson tabel. Dari pengujian dapat dilihat bahwa hasil pengujian regresinya, uji Durbin-Watson-nya menyatakan angka 1,31214. Dapat dilihat bahwa data independen memiliki 4 variabel faktor, sehingga K-nya bernilai 4. Kemudian untuk jumlah total datanya sebesar 34. Di mana menunjukkan di angka Durbin lower 1,2078 dan Durbin upper di angka 1,7277.
Sehingga berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil perhitungan pertama ada uji F. Telah dijelaskan bahwa uji F menyatakan untuk mengetahui apakah variabel faktor secara serempak berpengaruh untuk variabel respon. Dapat dilihat dari hasil regresinya menyatakan bahwa p-value kurang dari 0,05. P-value-nya menyatakan angka 0,001 sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, secara serentak atau bersamaan variabel prediktor yaitu ASI, penduduk miskin, angka per kapita, dan jumlah rumah sakit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka harapan hidup. Untuk yang selanjutnya yaitu uji T, karena uji F menyatakan bahwa serempak variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon, maka dilakukan pengujian satu per satu, di mana dilihat dari nilai p-value. Yang pertama, variabel pertama X1 atau pemberian ASI eksklusif kepada bayi menyatakan bahwa memiliki nilai sebesar 0,468, di mana angka tersebut lebih dari 0,05, yang menyatakan bahwa gagal tolak H0, sehingga variabel pemberian ASI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka harapan hidup. Untuk yang variabel kedua yaitu X2 atau persentase penduduk miskin di provinsi, p-value-nya menyatakan bahwa 0,005 atau kurang dari 0,05, sehingga persentase penduduk miskin berpengaruh untuk angka harapan hidup. Kemudian yang ketiga ada per kapita dan kepemilikan rumah. Menyatakan angka sebesar 0,130, di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga gagal tolak H0, atau menyatakan bahwa per kapita rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka harapan hidup. Dan yang terakhir adalah X4, yaitu jumlah unit rumah sakit di provinsi, di mana p-value menyatakan 0,004 atau kurang dari 0,05, sehingga tolak H0, atau jumlah unit rumah sakit berpengaruh terhadap angka harapan hidup masyarakat provinsi. Kemudian yang selanjutnya ada uji determinasi, di mana berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil akhir R kuadrat sebesar 47,48%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, penduduk miskin, rumah tangga, dan status kepemilikan, serta jumlah rumah sakit umum menurut provinsi mempunyai pengaruh terhadap angka harapan hidup. Dan sisanya 52,52% angka harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai macam variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi kali ini memiliki nilai sebesar 47,48% dari variabel-variabel yang telah diujikan, di mana variabel-variabel prediktor tersebut berpengaruh terhadap variabel respon, dan sisanya sebesar 52,52% adalah variabel-variabel respon, variabel-variabel prediktor yang tidak diteliti pada penelitian kali ini. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.